lantas yang terjadi di wilayah Tayu tadi, tepatnya di Desa Dungsari ya, Jalan Pati Tayu, itu terjadi laka lantas antara SPM Kawasaki dan CBR. Untuk SPM Kawasaki itu tadi dikendarai oleh saudari Pipit sama yang CBR saudara Samsul. Keduanya mengalami laka lantas di Desa Dungsari karena diduga olah TKP sementara dari Polsek keduanya mendahului kendaraan yang ada di depannya sehingga terjadi adu banteng. Terus untuk kedua korban sementara dievakuasi dirawat di Rumah Sakit Sebening Kasih. Demikian sementara. Nah, berdasarkan animasi tadi dapat kita amati seorang anak sedang menonton berita. Nah, pernahkah kalian mendengar atau menonton sebuah berita? Lalu menurut kalian apa pentingnya kita mengetahui suatu berita? Nah, setiap hari kita memperoleh berbagai informasi dari televisi, atau mungkin media sosial, radio, surat kabar, maupun portal berita. Namun, tidak semua informasi yang kita terima merupakan berita yang benar dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, kita perlu memahami teks berita agar dapat memperoleh dan menyampaikan informasi secara tepat. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai teks berita. Nah, submateri yang akan kita pelajari pada materi pembelajaran teks berita kali ini yaitu ada pengertian dan tujuan teks berita, kemudian ada ciri-ciri teks berita, kemudian ada unsur-unsur teks berita, dan yang terakhir ada struktur teks berita. Jadi mari simak video pembelajaran ini agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran. Nah, tahukah kamu apa itu teks berita? Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian dari teks berita. Jadi, teks berita merupakan teks atau tulisan yang isinya menyampaikan informasi tentang suatu kabar atau peristiwa maupun kejadian yang sifatnya faktual dan aktual. Berita mengandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, berita harus bersifat faktual dan aktual. Faktual berarti berita itu harus sesuai dengan fakta dan tidak mengada-ngada. Sedangkan aktual berarti peristiwa yang diberitakan masih hangat, baru saja terjadi, atau mungkin sedang berlangsung. Nah, sifat faktual berita dapat dibuktikan melalui keterangan dari pihak yang terlibat dalam peristiwa. Sedangkan sifat aktual dibuktikan melalui kejadian yang masih baru sehingga berita masih relevan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tujuan dari teks berita itu sendiri adalah untuk menyampaikan informasi penting yang layak dikonsumsi oleh khalayak umum, kemudian memberikan informasi terkini dan terpercaya untuk masyarakat. Nah, lalu apa ciri-ciri dari teks berita itu? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari teks berita. Untuk yang pertama, yaitu ada faktual, aktual, objektif, kemudian akurat, publisitas, menarik, dan yang terakhir, terdapat waktu dan kronologis kejadian. Nah, untuk ciri teks berita yang pertama yaitu faktual. Jadi, teks berita harus berisi kejadian nyata tanpa rekayasa, meskipun bisa berasal dari masa lalu. Namun, berita harus menyajikan peristiwa yang terkini, baru, atau sedang terjadi agar tetap aktual. Selanjutnya, ciri teks berita yang kedua adalah aktual. Jadi, teks berita harus berisi kejadian nyata yang sedang hangat dan menjadi perbincangan. Aktual berarti peristiwa dalam teks berita baru saja atau sedang terjadi, sehingga menjadi topik yang masih hangat. Nah, ciri berita aktual adalah menyajikan informasi yang terkini dan paling baru. Selanjutnya, ciri teks berita yang ketiga adalah objektif. Nah, teks berita harus menyampaikan kebenaran sesuai kondisi yang terjadi
tanpa adanya opini pribadi dari penulis berita, karena pandangan pribadi tersebut bisa saja mempengaruhi opini pembaca. Selanjutnya, untuk ciri teks berita yang keempat, yaitu ada akurat. Jadi, berita itu harus ditulis dengan data yang tepat, benar, dan tidak mengandung kesalahan informasi, baik dalam isi maupun penjelasannya. Selanjutnya, untuk ciri teks berita yang kelima, yaitu ada publisitas. Jadi, teks berita itu harus bisa ditujukan untuk masyarakat umum, bukan untuk kalangan terbatas, sehingga bisa diakses dan diketahui oleh siapa saja. Selanjutnya, untuk ciri teks berita yang kelima, yaitu ada publisitas. Jadi, teks berita itu harus bisa ditujukan untuk masyarakat umum, bukan untuk kalangan terbatas, sehingga bisa diakses dan diketahui oleh siapa saja. Selanjutnya, untuk ciri teks berita yang keenam, yaitu menarik. Jadi, topik yang diangkat dalam berita sebaiknya menyangkut hal-hal yang penting, unik, atau menggugah rasa ingin tahu, agar dapat menarik perhatian pembaca maupun pendengar. Selanjutnya, ciri teks berita yang terakhir yaitu terdapat waktu dan kronologis kejadian. Jadi, teks berita itu biasanya selalu dilengkapi oleh runtutan waktu kejadian dan kronologisnya. Misalnya kapan dan di mana kejadian itu berlangsung selalu dicantumkan dalam teks berita. Fungsinya supaya pembaca ataupun pendengar dapat memahami waktu dan tempat kejadiannya. Apa saja sih unsur-unsur dari teks berita itu? Berikutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur dalam teks berita. Nah, dalam teks berita itu harus mengandung unsur 5W1H, yaitu memuat what apa, kemudian who siapa, kemudian where di mana, kemudian when kapan, kemudian why mengapa, dan yang terakhir, how bagaimana. Nah, seluruh unsur teks berita tersebut dapat menjadi sebuah akronim yaitu ADIK-SIMBA, yaitu memuat apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan yang terakhir bagaimana. Nah, untuk unsur teks berita yang pertama yaitu apa. Nah, di sini unsur apa itu menjelaskan peristiwa atau kejadian yang diberitakan. Kemudian, untuk unsur teks berita yang kedua yaitu di mana. Nah, di sini unsur di mana itu menunjukkan lokasi ataupun tempat terjadinya suatu peristiwa atau kejadian dalam berita. Dan untuk unsur teks berita yang ketiga yaitu kapan. Nah, unsur kapan ini menunjukkan waktu terjadinya peristiwa dalam berita. Dan untuk unsur teks berita yang keempat yaitu siapa, di mana unsur siapa ini menjelaskan pihak atau orang yang terlibat dalam peristiwa seperti mungkin korban, kemudian juga saksi ataupun pelaku. Nah, kemudian untuk unsur yang kelima dari teks berita yaitu mengapa. Nah, unsur mengapa ini menjelaskan penyebab, alasan, atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa dalam berita. Dan yang terakhir yaitu unsur bagaimana. Nah, di mana unsur bagaimana ini menjelaskan proses atau kronologi terjadinya peristiwa secara runtut dalam suatu berita. Bagaimana sih struktur teks berita itu? Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan membahas mengenai struktur teks berita. Nah, dalam teks berita itu terdapat 4 struktur. Nah, yang pertama yaitu judul berita. Nah, dalam judul berita itu harus singkat, kemudian logis, dan dapat mewakili seluruh isi dari berita. Nah, dalam menuliskan judul berita itu harus dibuat semenarik mungkin. Tujuannya apa? Agar dapat memancing rasa penasaran dari pembaca ataupun pendengar. Nah, untuk struktur yang kedua yaitu kepala berita. Nah, pada struktur ini, paragraf pembuka yang berisi informasi paling penting. Jadi, pada struktur ini itu biasanya mencakup unsur ADIK-SIMBA, yaitu apa, kemudian di mana, kemudian kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, selanjutnya, untuk struktur yang ketiga yaitu
tubuh berita. Nah, pada struktur ini penjabaran itu biasanya lebih lanjut dari informasi pada kepala berita. Nah, pada struktur ini itu biasanya berisi rincian, kemudian kutipan dari narasumber, latar belakang ataupun data pendukung, kemudian juga kronologi dari peristiwa. Nah, selanjutnya untuk struktur teks berita yang terakhir yaitu ada ekor berita. Nah, pada bagian ekor berita atau bagian akhir berita ini biasanya itu berisi informasi pelengkap, seperti mungkin keterangan lanjutan, kemudian harapan, atau imbauan yang mana itu dapat dipotong tanpa menghilangkan inti dari cerita. Nah, karena materi sudah selesai disampaikan, selanjutnya kita akan bermain kuis tentang teks berita. Nah, pertama, simak dulu video berita yang akan ditayangkan dengan saksama. Nah, seperti di salin dia ini videonya. Nah, kemudian setelah selesai menonton, silahkan pindai kode QR yang tersedia untuk membuka kuis. Lalu silahkan kerjakan kuisnya. Nah, selamat bermain dan juga semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Lantas yang terjadi di wilayah Tayu tadi, tepatnya di desa Dungsari ya, Jalan Pati Tayu, itu terjadi laka lantas antara SPM Kawasaki dan CBR. Untuk SPM Kawasaki itu tadi dikendarai oleh saudari Pipit sama yang CBR saudara Samsul. Keduanya mengalami laka lantas di desa Dungsari karena diduga olah TKP sementara dari Polsek keduanya mendahului kendaraan yang ada di depannya sehingga terjadi adu banteng. Terus untuk kedua korban sementara dievakuasi dirawat di Rumah Sakit Sebeningkasih. Demikian sementara. Nah, bagaimana kuisnya tadi? Seru bukan? Oke, sekarang untuk mengasah kemampuan kalian dalam memahami unsur-unsur teks berita, mari kita lanjut ke kegiatan latihan dulu ya. Oke, baik. Nah, di sini sudah tersedia 2 kode QR, yaitu kode QR yang pertama ini nanti memuat video berita yang harus kalian simak. Sementara kode QR yang kedua ini berisi latihan yang harus kalian kerjakan. Nah, untuk petunjuk pengerjaannya bisa dibaca pada salin dia ini. Oke, selamat mengerjakan dan kemudian untuk tugas ini nanti bisa dikumpulkan pada pertemuan depan ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita lakukan refleksi bersama. Nah, saya ada sedikit pertanyaan kepada kalian semua. Yang pertama, bagaimana pemahaman kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini tentang teks berita? Kemudian, materi apa yang sudah kalian pahami dan kuasai dengan baik? Kemudian, bagian materi apa yang sekiranya masih belum kalian pahami atau masih membuat kalian bingung? Dan yang terakhir, menurut kalian, apa manfaat mempelajari teks berita dalam kehidupan sehari-hari? Nah, tidak terasa pembelajaran kita hari ini tentang teks berita telah selesai ya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini. Walaupun secara online ya. Mungkin apabila selama proses pembelajaran terdapat tutur kata maupun sikap saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua. Demikian pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.